Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita pada hari yang lalu. Masih di tema 4, subtema 3 dengan muatan pelajarannya matematika. KD 3.8 dan 4.8, yaitu mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan menggunakan satuan tidak baku, menggunakan benda atau situasi konkret. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, musta'idan, ad-du'a'u bidayah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yaitu mengenal satuan panjang tidak baku. Rasti sedang bermain lompat tali bersama teman-temannya. Setelah selesai bermain, Rasti dan teman-temannya mencoba menghitung panjang tali. Dia menggunakan telapak tangannya untuk mengukur panjang tali. Mengukur panjang benda dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh seperti telapak tangan, kemudian panjang siku, kemudian panjang kedua tangan, kemudian ada langkah kaki dan telapak kaki. Nah, selanjutnya yaitu mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Yang pertama yaitu satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh. Yang pertama ada jengkal. Cara mengukur dengan jengkal yaitu menggunakan telapak tangan. Nah, ukurannya yaitu mengukur dari ujung ibu jari sampai dengan ujung jari kelingking. Segi satu panjang ini berarti namanya satu jengkal. Nah, ada garisnya dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Ini hitungannya adalah satu jengkal. Kemudian yang kedua ada namanya pengukuran hasta. Cara mengukurnya yaitu menggunakan lengan bagian atas, yaitu maksudnya lengan bagian bawah dari ujung jari tengah sampai dengan siku. Ya. Nah, ini jadi satu hasta. Satu hasta berarti dari siku sampai dengan ujung jari panjang. Ini namanya hasta. Kemudian untuk depa, yaitu ukurannya adalah ketika kalian merentangkan kedua tangan dengan lurus. Nah, dihitung dari ujung jari paling ujung, yaitu jari tengah, sampai dengan ujung jari sebelahnya. Jadi ujung jari sebelah kiri sampai dengan ujung jari sebelah kanan. Itu ukurannya adalah satu depa. Sedangkan untuk langkah kaki itu dihitungnya setiap kalian melangkahkan satu kaki, misalnya berdiri tegak, kemudian melangkah satu kaki kanan melangkah ke depan, hap. Nah, itu dihitungnya satu langkah. Kemudian maju lagi dengan kaki kiri, hap. Berarti itu namanya dua langkah. Nah, itu adalah langkah kaki. Kemudian bedanya dengan telapak kaki. Kalau telapak kaki yang dihitung panjangnya dari ujung tumit sampai dengan ujung jari kaki itu ukurannya adalah satu
telapak kaki. Jika mau menghitung dengan menggunakan telapak kaki, berarti telapak kakinya harus menempel antara kaki kiri dan kaki kanan, posisinya di depan dan di belakang. Itu untuk mengukur dengan telapak kaki. Jadi Bu Eka ulangi, untuk satuan tidak baku mengukur panjang menggunakan anggota tubuh, ada yang namanya jengkal. Segini nih jengkal. Jarinya direntangkan, ya nak. Bukan segini, tapi direntangkan. Kemudian hasta, depa, langkah kaki, dan telapak kaki. Contohnya, nah, di sini ada Nina. Nina sedang mengukur papan tulis menggunakan satuan apa ini ya jika merentangkan kedua tangannya? Depa, betul. Nina mengukur dari ujung papan tulis sebelah kiri sampai papan tulis ujung sebelah kanan. Didapatkan hasilnya berapa depa ini, nak? 1, 2. Berarti panjang papan tulis sama dengan 2 depa. Selanjutnya Nina mengukur panjang buku menggunakan jengkal. Coba perhatikan, ini berapa jengkal? 1, 2. Oh, gambar jengkalnya ada 2. Berarti panjang bukunya sama dengan 2 jengkal. Bisa ya, nak? Nah, sekarang ada keluarganya Nina, keluarga Ana. Ayah, ibu, dan Ana sedang mengukur panjang pita menggunakan jengkal. Ayo hitung jengkal anggota keluarga Ana. Nah, perlu diketahui teman-teman, panjang pitanya ini sama ukurannya. Oke, nah kita hitung kalau misalnya menggunakan jengkalnya ibu, kira-kira ada berapa jengkal ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika menggunakan jari tangannya ibu, jengkalnya ibu, ada 8 jengkal. Jika menggunakan tangannya ayah, ada berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jengkal. Kemudian jika menggunakan tangannya Ana, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jengkal. Kok bisa beda-beda ya, Bu? Padahal kan panjang talinya sama, tapi kok hasil jengkalnya bisa berbeda? Nah, kenapa bisa berbeda? Coba kalian perhatikan telapak tangannya kalian. Sudah, nak? Sudah dilihat telapak tangannya? Perhatikan telapak tangannya baik-baik. Oke, sekarang coba bandingkan telapak tanganmu dengan telapak tangan ayah atau bunda. Sudah dibandingkan? Dijajarkan? Ditempelin? Nah, lebih besar tangannya siapa, nak? Lebih besar tangannya ayah atau bunda? Coba kalian bandingkan dengan tangan adik. Nah, coba deh dijajarkan. Lebih besar tangannya siapa? Atau lebih kecil tangannya siapa? Lebih kecil tangannya adik. Nah, karena ukuran tangan setiap manusia berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, maka pengukurannya juga bisa berbeda. Nah, karena panjang jengkal setiap orang berbeda-beda, maka hasil pengukurannya juga berbeda. Jadi antara ukuranmu dengan ukuran ayah atau bunda pasti berbeda karena ukuran tangan setiap orang berbeda. Begitu juga dengan hasta, kemudian dengan depa, langkah kaki, dan telapak kaki. Pasti setiap orang punya pengukuran yang berbeda karena ukuran anggota tubuh kita juga berbeda-beda. Itu ya, nak. Kemudian setelah tadi menggunakan anggota tubuh, sekarang kita akan mengukur satuan panjang, satuan tidak baku menggunakan benda. Kamu juga dapat mengukur panjang menggunakan benda lain yang lebih pendek.
Misalnya menggunakan klip kertas, cotton bud, tusuk gigi, atau penghapus. Atau bisa juga menggunakan pensil warna, kemudian menggunakan potongan lidi, atau sendok, atau garpu. Pokoknya bisa menggunakan benda yang ukurannya lebih pendek dari benda yang akan diukur. Nah, misalnya di sini ada dua buah pita. Yang pertama ada pita berwarna merah dan ada pita berwarna biru. Kita akan menghitung panjang pitanya menggunakan bantuan alat tidak baku, yaitu berupa korek api. Nah, coba perhatikan, panjang pita merah kita hitung ada berapa banyak korek apinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 korek api. Sedangkan pita biru panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 korek api. 6 korek api dan 5 korek api. Mana yang lebih panjang? Pita merah sebanyak 6 korek api. Panjang pita merah sama dengan 6 korek api. Panjang pita biru sama dengan 5 korek api. Pita merah lebih panjang dari pita biru. Atau misalnya, Bu, aku mau ganti mengukurnya tidak menggunakan korek api, tapi aku mau menggunakan cotton bud. Boleh. Nanti hasil pengukurannya juga berbeda. Kenapa? Karena ukuran cotton bud dengan ukuran korek api memiliki panjang yang berbeda. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Yang pertama, kita mau mengukur lebarnya sebuah buku, panjang sebuah buku menggunakan batang korek api. Nah, kita hitung korek apinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti panjang buku sama dengan 6 korek api. Nah, yang kedua, kita akan menghitung panjang tempat pensil menggunakan penghapus. Kira-kira berapakah penghapusnya yang dibutuhkan untuk menghitung panjang tempat pensil? Kita hitung penghapusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang tempat pensil sama dengan 7 penghapus. Ini juga bisa kalian ganti bendanya. Misalnya, Bu, di rumah aku punya mainan kubus balok atau Lego yang agak besar, jadi bisa dipakai untuk mengukur. Boleh, asalkan ukuran setiap balok atau setiap benda yang digunakan mempunyai ukuran yang sama. Seperti ini penghapusnya memiliki besar atau panjang yang sama. Ayo mengukur benda dengan satuan tidak baku. Nah, coba lakukan pengukuran ini di rumah. Ada buku tematik, kemudian lemari baju, dinding ruang tamu, kemudian lantai ruang tamu. Maksudnya buku tematik dihitung dengan jengkal. Kemudian lemari baju, lebarnya atau panjang lemari bajunya bisa kalian ukur menggunakan hasta. Kemudian dinding ruang tamu atau dinding apa saja yang ada di rumahmu boleh diukur menggunakan depa. Setelah itu lantai ruang tamu. Jadi misalnya dari pintu depan ke ruang tamu itu kira-kira luasnya berapa? Dari depan ke belakang dihitung langkah kakinya berapa. Kemudian gagang sapu dihitung menggunakan telapak kaki. Jadi gagang sapunya ditaruh di lantai, kemudian kalian hitung kira-kira berapa telapak kaki. Kemudian meja belajar diukur menggunakan pensil, buku tulis diukur dengan korek, tempat pensil dengan penghapus. Kemudian satu kotak lantai, satu kotak saja. Lantainya cukup satu kotak, ukurannya menggunakan cotton bud, dan tempat pensil menggunakan tusuk gigi.
Jika sulit menemukan benda-bendanya untuk pengukurannya, bisa diganti dengan benda apapun ya nak yang mudah didapatkan di rumahmu. Tapi dengan ukuran yang sama, misalnya dengan potongan lidi. Nah, lidinya disamakan dulu atau bisa dengan menggunakan pensil warna. Oke, anak solih dan soliha, ini dikerjakan di buku tulis tematik. Nah, tugasnya adalah kerjakan latihan pada tabel pengukuran. Berarti tabelnya yang ini. Nah, ini tugasnya kalian. Kerjakan hasil pengukuranmu di buku tulis. Lalu kirimkan tugasmu ke ibu guru melalui foto. Selamat mengerjakan anak solih dan solihah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih nak sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik, sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Semangat terus, tetap semangat, jaga kesehatan. Sebentar lagi kita sudah mau ujian, jadi tetap semangat belajarnya ya nak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.